Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman, mungkin calon mahasiswa baru dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Senang banget kali ini Dazuf di ODS Talk pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol dan juga mengupas tuntas gitu kan mengenai program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan di episode kali ini spesial karena kita bakal mengupas tuntas juga mengenai program studi teknik mesin yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sudah bersama Dazuf saat ini Mbak Rizka Nada Kamila, Betul. mahasiswa dari Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin bisa dikenalin lagi Mbak ke teman-teman nih calon mahasiswa baru biar lebih kenal lah sama Mbak Rizka. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizka Nada Kamilia dari Teknik Mesin UMS Angkatan 2018. Oke. Sekarang ini sedang menempuh semester 8 begitu Mas. Udah semester akhir ya berarti ya? Betul. Tinggal nunggu ini ya, sidang? Skripsi, ya. Oh masih skripsi ya? Oke, yang pasti kita bakal ngobrol-ngobrol tuntas karena udah mahasiswa akhir juga, udah pasti udah hatam banget lah ya sama teknik mesin yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Betul. Ini kan yang nonton juga calon mahasiswa baru ya Mbak ya, bisa dibilang masih ya peralihan lah dari dulu yang sekolah SMA segala macam, dimana yang masuknya jam 7 pulang sore segala macam. Nah mungkin bisa dikenalin gitu Mbak apa namanya lingkungan atau suasana belajar yang ada di teknik mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta biar teman-teman nih nggak kaget gitu. Nah, jadi biasanya kalau misalkan di SMA atau SMK itu kan circle kita kan misalkan jurusan IPA, IPS seperti itu kan, atau mungkin yang SMK itu terdiri dari beberapa jurusan. Kalau misalkan di saya Fakultas Teknik sendiri itu mungkin lingkungannya lebih luas lagi karena di Fakultas Teknik itu ada 6 jurusan. Ada 6 jurusan. Ada 6 jurusan. Nah, setiap jurusan itu punya yang namanya himpunan atau keluarga mahasiswa gitu. Jadi dari himpunan itu kita bisa seperti mencari teman baru atau misalkan circle baru dan bisa survive di sana. Oke, teman diskusi juga atau mungkin buat teman-teman yang mungkin nanti di dunia perkuliahan masih bingung sama materi yang udah dijelasin sama dosen gitu kan, bisa diskusi sama teman-teman himpunan juga tadi ya, atau teman-teman yang lainnya yang ada di Fakultas Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan juga kan teknik mesin tuh identik dengan cowok ya. Ya kan Mbak ya. Dan Mbaknya sendiri kenapa sih akhirnya memilih untuk masuk ke teknik mesin? Jadi gini, dulu saya juga bingung ya awalnya tuh gimana, tapi emang mungkin hilalnya mendapat teknik mesin gitu karena dulu itu awalnya saya SMA, terus suka yang namanya fisika gitu. Nah, karena saya dulu awalnya itu kepo sama mesin ya, jadi memutuskan untuk milih teknik mesin. Jadi berawal dari penasaran kepo sama teknik mesin sampai akhirnya terjun dalaman ya terjunnya sampai akhirnya udah semester 8 saat ini Mbak. Iya betul. Oke, tapi emang bener ya kebanyakan cowok-cowok semua ya? Cowok semua, saya cewek sendiri di kelas. Wow, cewek sendiri di kelas. Tapi jangan khawatir tentunya teman-teman, cewek-cewek juga yang mau masuk di teknik mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta karena Mbak Rizka aja udah survive sampai semester 8 ya. Udah survive banget banyak. Jadi teman-teman, jadi nggak usah takut lagi karena ya pasti bakal bisa beradaptasi gitu. Bisa banget. Gak usah takut. Jadi semua itu emang ada prosesnya. Yang penting kita bakal yakin aja gitu. Oke. Tadi sempat disebutin juga kalau sempat ikut lomba ya? Iya. Sering ikut lomba aja, Mbak? Hampir setiap tahun. Oh, wow. Jadi saya punya target setiap tahunnya ini saya harus ngabdi sama jurusan gitu. Oke. Atau mungkin teman-teman yang belum tahu di teknik elektro ini apa aja sih Mbak yang diperlombakan atau teknik elektro lagi teknik mesin? Saya lebih ke konversi energi. Jadi di teknik mesin itu ada beberapa konsentrasi. Jadi di jurusan itu dibagi lagi beberapa konsentrasi. Ada 4. Kalau di jurusan saya itu manufaktur, konversi energi, kemudian alat berat sama desain. Nah, saya bidangnya di konversi energi. Nah, kebetulan kemarin selama lomba itu saya milih ke pengen ke konversi energi karena saya kurang paham sama manufaktur gitu. Dan juga berarti udah berapa kali ikut lomba Mbak? Ya, kalau menangnya apa semuanya? Kalau menangnya deh? Menangnya sekitar 2 kali. 2 kali? Ya. Oh wow, ini salah satu mahasiswa berprestasi juga nih teman-teman ya. Jadi pastinya di fakultas dan juga di prodi sendiri pastinya memfasilitasi teman-teman juga. Betul. Atau mungkin di teknik mesin sendiri ada fasilitas apa aja sih Mbak? Atau tadi kan udah disebutin juga ada himpunan atau ada UKM-UKM lainnya juga?
ada himpunan, kemudian ada BEM, ada UKM yang lain juga, kemudian di laboratorium juga ada. Jadi teman-teman mungkin yang bisa atau paham mengotak-atik mesin itu, kami di jurusan teknik mesin itu punya yang namanya komunitas. Ada beberapa komunitas yang mungkin bisa teman-teman minati di teknik mesin begitu. Ada apa aja Mbak komunitas? Ada Bayu Surya. Bayu Surya itu tentang mobil listrik, hemat energi. Kemudian ada Bumantara, itu aeromodeling pesawat terbang. MEDC desain. Jadi teman-teman yang bisa suka dulu pas SMA atau SMK-nya suka desain itu bisa banget masuk MEDC begitu. Sama satu lagi seni musik teknik mesin. Jadi buat yang suka seni musik gitu, misalkan kentrung atau yang lainnya bisa banget masuk seni musik. Jadi itu juga lebih mengeksplor memfasilitasi teman-teman untuk lebih mengeksplor lagi baik dalam soft skillnya, hard skillnya segala macam, karena nggak melulu belajar soal teori-teori aja. Tadi juga ada UKM yang seni juga, terus juga ada yang mobil itu yang sering dipajang di depan tuh bukan? Iya. Mobil listrik. Itu sering ikut lomba juga ya? Iya. Oh wow. Tiap tahun itu ada yang namanya kompetisi mobil hemat energi itu dari Dikti gitu, dari pemerintah. Nih teman-teman nih pas banget nih, nggak cuma belajar aja, juga bisa mengabdi untuk jurusannya dengan ikut lomba-lomba segala macam. Siapa tahu bisa juara, dan pastinya kalau juara bisa bermanfaat banget buat teman-teman ke depannya. Seperti itu ya. Tapi untuk prospek kerjanya ke depan Mbak, dari teknik mesin sendiri seperti apa sih Mbak? Jadi sepemahaman saya ya, setelah saya survei selama beberapa tahun ini, di teknik mesin itu nggak melulu tentang mesin yang mungkin teman-teman mikir seperti otomotif dan lainnya. Kita tuh bisa kerja mungkin di bidang energi atau mungkin bidang gambar kalau misalkan teman suka gambar. Tapi lebih ke kebanyakan lulusan dari teknik mesin itu di bidang manufaktur. Gitu. Di bidang manufaktur ya kebanyakan ya. Ditambah tadi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung, pastinya teman-teman untuk prospek kerjanya ke depan pasti didukung juga sama kampus dan juga fakultas terutama ya, buat menentukan jalan karirnya teman-teman biar nanti bisa bersaing di dunia kerja pastinya. Ini kan Mbaknya udah ya bisa dibilang 4 tahun lah ya, di UMS ya. Menurut Mbak sendiri apa sih yang membedain teknik mesin yang ada di UMS dan juga di kampus-kampus lainnya? Karena kan teknik mesin ini banyak juga ya. Iya, yang bikin membedakan ya. Sepemahaman saya di teknik mesin UMS itu yang menurut orang bagus ya, kan pernah studi banding juga gitu. Dari laboratoriumnya, kata orang luar itu laboratorium teknik mesin UMS itu lebih rapi. Cuman kurang paham ya karena belum pernah keluar juga. Menurut orang-orang di luar tuh seperti itu, gitu. Terus ada lagi mungkin yang membedakan teknik mesin di UMS dan juga di tempat lainnya. Yang pasti juga di UMS kan kita belajar agama, yang pasti lebih balance lah ya. Dimana akademiknya dapat, terus juga agamanya juga ibadahnya dapat pastinya. Yang membedakan selain itu konsep dari himpunan di jurusannya. Jadi himpunannya lebih per bidangnya itu lebih spesifik gitu. Terus juga kemarin saya sempat riset juga Mbak, sempat cari tahu lah soal teknik mesin dan akhirnya saya mendapatkan sebuah informasi di mana Indonesia ini bisa dibilang kekurangan sarjana teknik atau bisa dibilang juga kekurangan lulusan yang kompeten. Itu menurut Mbak sendiri seperti apa? Menurut saya ada benarnya sih, ada benarnya karena memang kalau yang saya lihat itu lebih banyak jurusan yang seperti ekonomi yang seperti itu. Nah, memang teknik itu menurut saya masih kurang dan emang sangat-sangat membutuhkan. Kebanyakan kita itu impor dari tenaga kerja dari luar. Tenaga kerja asing ya? Iya, tenaga kerja asing begitu. Jadi buat teman-teman kalau bisa itu kita menyediakan ketenaga kerja sendiri, jangan sampai impor terus gitu. Dan juga pastinya karena kita juga sangat kekurangan lulusan dari teknik mesin terutama ya, pastinya prospek kerja ke depannya bakal luas banget karena masih banyak yang dibutuhkan sama perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia terutama ya Mbak ya. Banyak banget yang dibutuhin. Banyak banget yang dibutuhin, yang pastinya kalau mungkin banyak untuk
kedepannya udah ada planning gitu mungkin next setelah lulus seperti apa? Setelah lulus saya ingin bekerja dulu mungkin selama 2 tahun di bidang industri, kemudian pengen ngambil profesi insinyur seperti itu. Oke, insinyur ya. Ya. Wow, keren banget nih Mbak ya. Tapi menurut Mbak sendiri apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk ya tadi dengan isu yang ada di mana lulusan kita kurang kompeten atau kurang juga seperti itu, apa yang harus kita usahakan? Apa ya? Pertama di riset dulu seperti itu kan, yang dikurang apa aja, yang kekurangannya itu apa aja. Kemudian kalau udah kita itu bisa ngebantu sebisa kita, kayak misalkan tadi lulusannya tuh kurang. Oke. Nah kalau misalkan teman-teman memang minat atau misalkan itu teman-teman harus apa ya kontribusi di sana, itu bisa banget ya udah ambil teknik gitu supaya ya udah kedepannya biar 2050 kan generasi emas ya katanya. Nah itu biar supaya menuju 2050 nggak lagi impor tenaga kerja asing gitu. Oke, itu pastinya ya, kita juga harus banggalah ya dengan diri kita sendiri yang pasti kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini nggak kalah kok sama kualitas dari negara-negara tetangga terutama ya. Terima kasih banyak Mbak ya atas sama-sama obrolan yang dari tadi udah cukup lama tadi ya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman ini calon mahasiswa baru yang udah tertarik mungkin atau masih ragu dengan teknik mesin yang ada di UMS? Ya buat teman-teman terus survive aja di bidang kalian, jangan pernah ragu. Kemudian kalau misalkan emang pengen minat masuk teknik mesin UMS, jangan pernah takut karena di sini sama-sama proses, sama-sama belajar. Ya insya Allah nanti teman-teman bisa apa ya mengambil hikmahnya. Saya dulu juga awalnya itu takut gitu karena emang, tapi rasa takut itu harus dilawan. Jadi emang harus ada targetnya juga gitu. Oke, ada targetnya juga teman-teman ya. Jadi jangan cuma asal masuk doang, tapi juga dipikirin prospeknya ke depan seperti apa, udah ada planning dan juga target pastinya. Dan juga buat teman-teman yang masih penasaran atau pengen tahu lebih lanjut mengenai informasi penerimaan mahasiswa baru UMS terutama ya, bisa langsung aja dicek di website kita di pmb.ums.ac.id atau juga bisa follow Instagram kita ya, di follow jangan lupa karena pasti ada update-update mengenai informasi penerimaan mahasiswa baru yang ada di Instagram @odsum_surakarta. Karena PMB UMS ini juga dibuka terus sampai tanggal 27 Agustus 2022. Buat kamu yang belum ikutan ya, belum bergabung bersama kita masih terbuka lebar gitu kan buat teman-teman semua. Dan juga jangan lupa untuk saksikan terus ODS Talk tentunya di Instagram @odsum_surakarta, atau buat teman-teman yang mau konsultasi mengenai program studi yang mau diambil bisa juga lewat WhatsApp kita di 0812 2700 0102. Sekali lagi terima kasih Mbak Rizka ya atas kesempatannya. Jangan lupa juga teman-teman untuk terus saksikan ODS Talk. Dan sampai di sini dulu episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton juga, dan kita tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.